Selamat pagi. Uh, kita berjumpa lagi di mata kuliah Data Science Programming ya. Masih di materi Visualization with Matplotlib ya, bagian ketiga. Jadi ada 3 bagian. Sebelum nanti kuis, jadi minggu depan akan ada kuis. Materi kuisnya Matplotlib part 1, part 2 sama yang saat ini. Ya, mungkin kita review yang kemarin. Di part kedua kita belajar menaruh apa ini namanya, legend itu ya, bisa ditaruh di kiri, kanan, atas, bawah, kemudian bisa ada beberapa kolom. Kemudian kita membuat legend yang berdasarkan besarnya objek ya. Ini kita bikin manual, jadi objek-objek yang masuk di legend itu adalah objek yang ada labelnya, Nah, kita bikin sebuah objek dengan lokasi di suatu tempat yang kosong, kemudian dikasih label. Nah, maka dia bisa dibikin sebagai legend. Ini legend ya, salah tulis sedikit. Ya, kemudian kita bisa pisahkan, misalkan ada 2 tempat, itu ada perlakuan khusus, ada penggambaran legend yang baru begitu di menggunakan artis ini, add artis. Kemudian kita belajar tentang subplot ya. Kita bisa taruh plot yang lebih kecil, biasanya sebagai perbandingan begitu. Bisa ditempatkan di kiri, kanan, atas, bawah. Lokasinya berdasarkan ini 0,0 sampai di sini adalah 1,1. Kemudian kita bisa membuat semacam grid gitu ya, grid, dimana grid itu bisa juga dijadikan satu semacam ini. Ada beberapa grid yang dijadikan satu, jadi yang ini ambil separuh, ini ambil sebagian, yang ini ambil beberapa. Kemudian kita belajar annotation, nambahi beberapa tulisan keterangan gitu yang penting. Nah, misalkan ada bentuk semacam bullet begini, ada panahnya ya, untuk kasih keterangan di suatu tempat. Berikutnya di bagian-bagian terakhir, kemarin kita belajar 3 dimensi, plot 3 dimensi. Ada x, y, z ya, ada nilai x, y, z yang bisa direpresentasikan dalam bentuk 3 dimensi ya. Itu oke ya, kita akan masuk ke materi minggu ini. Sebelum ke materi minggu ini, di minggu terakhir kemarin ya, masih ada PR ya, latihan, bukan PR, eksplorasi sendiri ya, digunakan untuk membuat bagaimana cara untuk membuat plot garis, tapi ada keterangan-keterangan di masing-masing titiknya ya. Oke, kita akan lihat bahwa di situ kita bisa menggunakan, ini contoh datanya di random ya, x sama y nya di random, kemudian ada looping untuk membuat masing-masing anotasinya. Jadi x sama y, zip ini sudah ada di minggu sebelum UTS ya, jadi dijadikan satu paket begitu. X sama y nya di dalam, di sini diambil x nya kalau x yang pertama, y yang pertama juga, x yang kedua, y yang kedua ya, begitu. Kemudian ditampilkan dalam bentuk ini titik 2F, ini float ya. Kemudian ada 2 di belakang koma, ini berjumlah 2 ya, ada 2 angka di belakang koma. Kemudian annotationnya ditaruh di offset point ini, berarti dia berdasarkan poin titiknya ini, kemudian lokasi berdasarkan poin titiknya, lokasi relatif terhadap titiknya itu berapa. Nah, ini ada di set
agak naik sedikit berarti 0,10. Nanti kalau misalkan 0,20 itu bisa lebih tinggi ya. Mungkin kita lihat saja. Nah ini begini, ini karena random, setiap dijalankan bentuknya kan berubah ya. Nah mungkin pas jelek gitu ya ketutupan begini, gak apa-apa, ini masih belajar. Dari kadang ada yang tertutup garisnya ya. Jadi offset ini tadi untuk lokasi relatif terhadap titiknya. Kemudian ini kalau tadi 10 itu berarti lebih tinggi. Nah ini lebih tinggi, lebih jauh dari relatif titiknya. Kalau kita kasih minus berarti nanti dia akan ada di bawah gitu ya, akan ada di bawah ya, karena ini dibuat center gitu ya. Kalau misalkan ininya dinolkan berarti nanti pas di titiknya. Tapi biasanya kalau misalkan mau ditaruh di samping kanan misalnya, nah ini berarti right, IGHT gitu ya. Samping kiri ya. Ini berarti left ya, begitu. Kalau mau agak jauh lagi yang ini ditambahi ya, begitu. Terserah mau yang pilih yang mana, di atas boleh, di bawah boleh, di samping kiri kanan boleh ya. Itu pengubahnya ada di sini sama di horizontal alignmentnya. Oke, itu yang untuk eksplorasi di minggu kemarin ya. Oke, kita masuk lagi, kembali ke materi. Jadi yang berikutnya adalah kita belajar bahwa kita bisa men-setting titik-titik ya, ticks dan ticks labelnya. Ticksnya ada berapa dan apa saja labelnya gitu. Yang X bisa diganti-ganti, yang bisa disetting, yang Y juga bisa disetting ya. Di sini dicontohkan X ticks label. Jadi misalkan awalnya itu 2, 4, 6, 8, 10. Nah ini diganti nilainya dengan 2, 4, 6, 8, 10 gitu. Pakai bahasa Indonesia juga tinggal diganti saja ya. Kemudian yang Y nya ini kemarin kita juga bisa set batasnya. Ini juga mirip-mirip begitu. Y ticks nya dikasih batas atasnya 1, 0, 1, -1 gitu ya. Secara default biasanya dia kasih beberapa jarak gitu kan kemarin ya. Oke, itu kayaknya gampang ya, masih cukup mudah. Kita lanjut saja. Ada bentuk baru yaitu pie. Jadi pie ini menampilkan perbandingan biasanya dari keseluruhannya itu berapa, kemudian masing-masing anggotanya ya, masing-masing anggotanya itu akan diberikan porsi sebesar besarnya pembagian dari dirinya dibandingkan dengan seluruhnya itu berapa persen. Nah untuk membuatnya cukup mudah. Jadi ada array untuk isi teksnya, kemudian ada array untuk isi nilainya ya, nilainya. Kemudian menggunakan plt.py untuk fungsi membuat plot pie nya. Pertama adalah nilainya dulu, kemudian labelnya digunakan yang teks tadi ya. Kemudian ada nilainya yang mau dimasukkan di sini ya. Nilainya menggunakan auto percentage. Ini auto percentage nya ditampilkan dalam berapa koma berapa gitu, titik 2F ya, yang tadi 2
digit di belakang koma, kemudian plt.show. Ya, kita coba ini. Nanti semua filenya ini kan saya sharing ya di grup WA. Jadi mungkin biar lebih cepat, kalian tinggal modif-modif saja nanti untuk belajarnya. Ya, ini nilai-nilainya ya. Jadi ini berapapun nanti akan dijumlah, kemudian dibandingkan dengan nilai dirinya sendiri. Jadi misalkan ya, yang PHP misalkan ada banyak sekali yang belajar PHP 120, nanti 100 yang PHP ini mana yang warna ungu ya, kebetulan dapat warna ungu, dia akan membesar dan lainnya akan lebih mengecil. Nah gitu. Nah ini sudah diaturkan lokasinya. Nah, jadi kita tinggal melihat hasilnya aja, nggak bisa pilih tempatnya di mana gitu. Mungkin kalau di atas ya PHP-nya nggak tahu dipindah bisa enggak ya, mungkin yang ininya nanti PHP-nya sebelah sini, ini diganti apa tadi sih ya, yang ini diganti 120. Oke, yang ini 23 tadi ya. Nah pindah ke atas gitu. Ya dicoba-coba, tapi biasanya nggak ada masalah ya. Yang dipakai biasanya untuk perbandingan pi ini besarnya ini. Jadi kita bisa lihat paling besar porsinya mana gitu ya, cukup mudah. Ini tinggal ditambahi saja kalau misalkan ada tambahan di sini, misalkan apa ya, dart misalkan. Misalkan ini cukup besar juga 90 ya. Nanti yang PHP mungkin akan berkurang, dartnya akan ada tambahan dart, dan yang lain-lain akan lebih mengecil ya begitu. Oke, itu untuk pie chart. Kemudian yang berikutnya ada box ya. Box plot ini dipakai untuk melihat persebaran ya, persebaran dari data. Jadi dia menampilkan min, maksimum, minimum dari data, kemudian ada kuarter 1, kuarter ketiga, sama tengah-tengahnya. Ya, jadi susunannya bentuknya biasanya kan bentuk apa, normal ya, kurva normal begitu. Nah jadi minusnya berapa, maksimumnya ada di berapa, kemudian ini pembaginya, median kan kiri kanan jadi sama, kemudian kuarter 1 berarti antara minus ke kuarter 1 dengan kuarter 1 ke median itu jumlah datanya sama juga. Kalau kuarter 3 itu antara median ke kuarter 3 dan kuarter 3 ke maksimum, jumlah datanya sama ya. Jadi ini garis pembatas untuk pemecahan berapa bagian gitu ya, 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Nah biasanya nanti digunakannya begini bentuknya, ada beberapa data yang dibandingkan. Jadi kita akan contohkan di sini ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Masing-masing ada random ya. Ini di random sheet dulu, jadi biar randomnya acaknya berdasarkan suatu nilai dulu. Jadi dia ada seatingnya. Kemudian untuk yang kolom 1 dibuat titik tengahnya 100 gitu ya, titik tengahnya 100, kemudian kira-kira apa namanya, kiri ke atas ke bawah dari 100 ini sekitar 10, nilainya 10 gitu ya begitu. Kemudian jumlahnya 200. Yang ini juga lokasi titik tengahnya kira-kira 80, kemudian
batas atas bawah itu ya, itu sekitar 30 naik begitu, naik 30 turun 30, ini kayaknya lebih ya, nanti dilihat. Begitu juga yang ini 90, jadi titik tengahnya kira-kira nanti agak naik turun, yang 180 kemudian naik lagi 90 ke 70, tapi ini random, jadi beda-beda terus untuk bentuknya. Kemudian menggunakan fungsi box plot ya, jadi datanya dikombinasikan, digabungkan, kemudian pakai box plot. Data yang dikombinasikan tadi ditaruh di sini ya, kita akan coba. Saya sudah siapkan, ini cuma 2 ya, ini cuma, kalau misalkan ditambah lagi, pertama yang box plot dulu ya, ini saya gabung tadi. Dot normal misalkan yang di berapa tadi, 80, kemudian 30 ya, ini bebas saja buat nyobanya, 200 gitu. Nah, jadinya ada 3, belum ditambahkan, ini kolom ketiga ditambahkan lagi. Nah itu, jadi kira-kira semakin besar parameter kedua ini akan semakin besar kotaknya ini ya. Jadi misalkan saya tambahkan yang ini 50 ya, ini semakin membesar. Tapi karena dia dibandingkan dengan yang lain, yang ini jadi lebih mengecil. Nah, mungkin lebih jelasnya saat ditampilkan dalam bentuk violin plot ya. Ini memang persebaran asli, persebaran datanya. Kalau ini kan tampilan dari titik-titiknya saja ya, titiknya tengahnya di sini, kuarternya di sini, kuarter tiganya di sini. Nah, kalau mau dilihat datanya menggunakan yang ini, violin plot. Nah, ini persebarannya. Nah, begitu. Agak beda-beda sedikit saat di running. Nah, kalau digabungkan mungkin lebih jelas lagi, jadi begini. Jadi kira-kira titik tengahnya ini, median membagi antara daerah sini dengan daerah sini itu sama banyak, datanya sama banyak anggotanya. Untuk garis yang ini itu membuat daerah sini dengan daerah di sini sama banyak. Yang ini juga daerah di sini dengan daerah yang di sini sama banyak. Oke. Ya, itu untuk menampilkan distribusinya ya. Next, itu yang violin plot tadi sudah kita lihat. Oke, kita juga bisa menyimpan apa yang tampil ya. Sebenarnya nggak cuma yang violin ini, yang kemarin-kemarin kita juga bisa simpan dengan menggunakan save figure. Save figure ya, kalau di notebook ya. Kalau di Colab mungkin nanti dicoba saja ada di mana filenya ya, plt save fig. Save figure violin JPG tadi ya. PNG. Oke, dilihat saja nanti disimpannya di mana.
juga ada di sini juga. Nanti saya lihat lagi ya, saya update untuk tersimpannya di mana kalau menggunakan Colab. Kalau menggunakan notebook ada di folder yang sama ya. Same as folder as your notebook file gitu. Oke, kita akan lewati dulu. Jadi ini nanti dicoba kalau mau menampilkan gambar bisa menggunakan ipython.display di import image, kemudian image nama filenya ya, untuk menampilkan gambar. Nah, nanti dicoba saja apakah bisa masuk ke situ gambarnya atau tidak. Oke, yang berikutnya ada tambahan sedikit lagi tentang advanced plotting. Jadi di sini ada beberapa data CSV, datanya cukup besar ya, ada 2 data titles. Ini adalah movie yang rilis pada tahun-tahun tertentu. Jadi ada banyak sekali movie yang dimasukkan di dalam data ini ya. Kalau bisa kita lihat itu ada di sini, sudah ada di ULS titles ya, coba dibuka. Nah, ini panjang sekali, panjang sekali ya. Nah, yang kita pakai data untuk ininya tahunnya. Nah, tahunnya judulnya mungkin nggak dipakai ya, digrupkan berdasarkan tahun. Terus nanti dijumlah gitu, tahun ini berapa, kemudian dijadikan plotting. Nah, bikinnya cukup sederhana ya. Kayaknya kemarin sudah pernah bikin saat kita membaca data bunga iris gitu ya, bunga iris yang di atas. Nah, ini kan juga sudah pernah membaca data ya. Oke, kita coba baca data lagi yang lebih sederhana, kemudian ya digrupkan begini, kemudian diambil jumlahnya. Jadi diambil menjadi sebuah data array digrupkan berdasarkan tahunnya, yang dimasukkan adalah jumlahnya. Jadi year berapa, nanti jumlahnya berapa, year berapa, jumlahnya berapa. Jadi D ini kalau kita print ya, D nya, nah tahun berapa, jumlahnya berapa, tahun berapa, jumlahnya berapa gitu. Mungkin ini di order dulu, ini belum di order, kemudian di sini di sorting gitu ya, di sorting. Yang S ini setelah di sorting menggunakan d.sort index. Yang ini ya, mulai dari yang tahun 1900, 1905, 1906 dan seterusnya. Nah, yang terakhir mungkin tahun 2000 ini masih belum rilis itu ya, datanya masih belum banyak. 2020 juga masih sedikit, mungkin yang 2021 banyak naik, jadi kemudian turun tajam, mungkin belum selesai memang untuk datanya gitu. Jadi ini datanya, ini sebelum disorting, ini setelah disorting. Nah, setelah dibuat data begini kan, ini seperti X dan ini Y. Jadi dengan mudah kita bisa melakukan plottingnya ya, plotting biasa saja ya. Tuh. Kemudian yang contoh berikutnya, kita bikin grup lagi. Nah, kemudian ada 2 grup ya, grupnya 2. Kalau ini kan grupnya 1 saja berdasarkan tahun. Yang advanced plotting berikutnya menggunakan data casting ini pemeran film gitu ya. Kita lihat
datanya dulu. Nah, ini juga besar sekali datanya. Itu ini enggak turun-turun ya, banyak sekali. Ada nama orang, ada nama movie-nya, kemudian tahunnya, kemudian bukan nama orang, nama apa namanya, ini judul movie-nya, kemudian tahunnya, kemudian tipenya. Nah, tipenya aktor apa aktris, ada dua. Nah, jadi yang tipenya nanti kita grupkan, yang digrupkan dua, yaitu tahun sama tipe. Oke, tahun sama tipe. Ya, untuk ke yang tadi juga ya, untuk ke notebook bisa ditaruh di folder yang sama. Kalau di collab tadi di upload dulu di sini. Nah, di sini nanti upload dulu pakai ini. Mana ini? Upload to season storage. Gitu. Nah, untuk yang ini kita simpan dalam suatu variabel, misalnya case, kemudian digrupkan dua kali. Jadi ada grup tipe dulu, habis itu ini grup berdasarkan apa namanya, jadi begini, biar tahunnya itu per 10 jadi dibagi 10 dulu. Misalkan ada 1911 dibagi 10, komanya hilang, jadi kayak div gitu ya. Jadi tinggal 191, kemudian dikalikan 10. Jadi misalkan tahun 1912 itu ikut 1910, tahun 1913 itu juga ikut tahun 1910, begitu maksudnya. Jadi di sini mungkin aslinya adalah 1910 sampai dengan 1919 gitu. Yang di sini 1920 itu berarti movie 1920 sampai dengan 1929. Nah, menggunakan ini, jadi dibagi kemudian dikali 10 ya, dibagi kan ini untuk slash kan di div gitu ya, dan dibagi dengan sisanya hilang, kemudian dikalikan 10. Nah, gitu ya. Ini digrupkan dua grup, nanti dilihat ya, mungkin belum di unstack dulu. Kalau di unstack itu dia akan memisah per grupnya ya, akan memisah per grupnya. Kalau unstack ini unstack saja begini, nanti bentuknya begini, ada aktornya, kemudian ada masing-masing aktor ya, tipenya ini ya, tipenya ada di grup pertama, kemudian di grup yang per aktor itu ada tahunnya ya, di sini ada tahun-tahunnya. Ini year-nya biru itu 1910, hijau 1920, merah 1930, dan seterusnya. Ini tahun-tahunnya. Kemudian grup yang awal itu adalah tipenya ya, itu ya. Mungkin kalau tidak di unstack dulu, misalkan sebelum di unstack saya tampilkan ya di kode. Nah, ini bentuknya begini itu, aktor 1910, aktor 1920. Jadi grup pertama kan menurut urutannya kan tipe dulu ya, grup kedua baru apa namanya, aktrisnya, aktris, kemudian ikut dari penggrupan ke berikutnya yaitu tahun. Kalau misal ini dibalik gitu ya, ini dibalik, jadi tahun dulu baru
artis atau aktor. Jadi kita lihat bentuknya. Nah ini tahun dulu terus artis aktor gitu ya. Tahun artis aktor gitu. Itu kalau di unstack. Kalau di stacknya begini. Setelah di unstack jadi begini gitu. Jadi grupnya tahun dulu, artis aktor dan seterusnya. Atau ini dibuat dua saja ya biar kelihatan bedanya. Ini DKDA gitu ya, DKDA. Ini yang B aja, ini yang B, yang A yang tadi yang awal ya. A itu yang tipe dulu baru tahun. Ya. Jadi ini DKDA plot kain bar DKD 1A, DKDA unstack DKD 1A. Udah gini. Ini yang kembali ke data awal, jenis dulu. Nah jenis dulu jadinya begitu. Di aktor dulu dipisah dengan aktris, baru kemudian tahunnya. Kalau yang tadi yang satunya tahun dulu gitu ya, yang tahun dulu yang ini dekade B. Nah itu yang tahun dulu, ini yang habis dulu, kemudian nyampur sebentar. Betul ya, ini kok jadi satu yang ini. Ya yang 1A sama ini jadi satu. Tuh. Oke, itu dulu. Nanti diganti di apa namanya, tukar-tukar aja untuk penggunaan. Ya, jadi apa dulu yang digabungkan, nanti ditukar-tukar saja ya untuk nyobanya. Kok tadi jadi satu, nanti saya update lagi kalau ada infonya. Nah itu yang per tipe dulu. Dan kalau dibalik ini yang tahun dulu ya gitu. Oke, saya kembalikan. Kemudian yang terakhir ada, ini dibalik, dekade unstack-nya 0 ya. Bisa juga kalau pas tanpa apa-apa itu unstack -1 ya, defaultnya unstack -1. Nah ini bisa langsung, daripada mengubah datanya, kita bisa membuat unstack yang B ini, yang C ya misalnya sekalian, dekade 1 C
C sama dengan dekade A unstack min 0. Nah, kemudian digambar. Ya, ini berdasarkan jenis, ini juga masih jenis dulu, tapi yang per tahunnya gabung, per jenis dibagi dulu. Nah, yang ini kayak yang tadi per tahun dulu, kemudian baru jenis. Ya, jadi selain menggunakan daripada mengubah group by-nya, kita bisa menggunakan unstack dengan parameter yang lain gitu. Ya. To plot the data side by side, use unstack null ya. Option. Tuh, materinya cukup sedikit. Kemudian untuk minggu ini ada latihan yang harus dikumpulkan ya, tapi kelompokan. Jadi berdasarkan contoh slide 14 dan 17 yang ini, slide 14 yang ini, dari cache sama data yang dari cache sama data yang dari yang cache yang dari titles ya. Berdasarkan data itu tambahkanlah annotation buat keterangannya yang biar bagaimana dibikin biar lebih menarik begitu ya. Ini bebas ditambahkan annotation atau teks pada bentuk-bentuk ini, misalkan kenapa kok turun, misalkan ada covid atau apa, terserah. Yang ini misalkan ada covid, jadi produksi filmnya turun drastis gitu ya. Ditambah-tambahi bebas, kemudian dikumpulkan, ditaruh nama kelompoknya ya. Yang mengumpulkan hanya satu orang saja ya. Jadi nama NRP anggota kelompoknya ditulis di situ. Yang mengumpulkan hanya satu orang saja gitu ya. Ya, kita bertemu lagi di 2 minggu yang akan datang, karena minggu depan kita ada kuis gitu ya.